Oke, membahas kulit dari Circle of Fifth ya, dan ini juga nyambung dari materi dari Mas Zandri beberapa bulan yang lalu. Jadi saya cuma menyambung aja gitu, memperdalam sedikit gitu ya. Mungkin tanpa ada rasa menggurui bahwa ini adalah pengetahuan yang mungkin saya sendiri gitu ya, saya miliki aja gitu, sebatas yang saya bisa, karena ini hanya sebatas teori ya, teori dalam tanda kutip gitu, teori bukan fact ya, artinya ini bisa berubah-ubah gitu, ini hanya sebuah teorinya aja. Oke, mungkin saya langsung coba share. Oke, selamat malam Mas Hendra. Sebentar. Malam Mas Indra. Kira-kira kelihatan ya slideshow-nya? Tahu, Ada? ada. Nah, mungkin kulitnya aja kita, yang mana yang penting lah gitu, yang mana menurut saya penting pertama kali dulu kalau kita bilang Circle of Fifth, terfokus di dunia harmonika diatonik gitu. Yang kromatik mungkin nanti lah ya, materinya nanti lagi gitu. Yang pertama mungkin saya bahas tujuannya dulu, kenapa sih kita membahas masalah ini. Nah, itu tentang untuk mengetahui fungsi circle of fifth dalam dunia musik secara umum ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencari kunci harmonika yang pas dengan nada dasar lagu yang dicari. Nah, tentunya pada saat pada kesempatan ini kita nanti dulu prakteknya ya. Ini untuk pemahaman aja dulu gitu. Mungkin entah di kelas, di grup beginner ataupun intermediate, silahkan kalau mau membahas masalah ini silahkan angkat aja gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam di grup gitu. Nah, lanjut. Mungkin ini pengertian yang sangat umum sekali ya. Teman-teman mungkin sudah tahu semua, yaitu kita lebih fokus ke harmonika diatonik yang merupakan harmonika yang paling umum kita gunakan ya. Ada memang beberapa orang yang memiliki harmonika kromatik, tapi itu yang orang-orang yang khusus gitu ya. Memiliki 10 lubang dengan 20 nada yang bisa dimainkan secara normal, hembus, hisap gitu, 20 nada, 20 rit maksudnya. Kemudian harmonika diatonik sering digunakan dalam berbagai genre musik seperti blues, folk, rock, dan country gitu. Tidak menutup kemungkinan genre lain juga bisa gitu. Ini secara umum aja. Nah, sekarang apa itu Circle of Fifth? Nah, Circle of Fifth adalah representasi visual dari hubungan antara 12 nada dalam skala kromatik atau western music ya, yang disusun dalam lingkaran gitu. Nah, di setiap nada dalam circle of berjarak interval kelima dari nada sebelah kirinya gitu ya. Ini ke kanan ke arah searah jarum jam gitu ya mutarnya ya. Alat ini sangat berguna untuk memahami struktur musik, transposisi dan modulasi. Nah, gitu. Nah, ini mungkin yang agak rumitnya ya, tapi ini bisa menjadi gambaran. eh, Nanti akan kita balik ke sini lah ya. Saya lewatin dulu. Nah, ini yang lebih simpelnya gitu. Kalau teman-teman cari di Google, ketik aja Circle of Fifth ya. Lingkaran kelima gitu ya. Untuk di dalam musik pasti keluar kayak gini lah, yang sederhana. Inilah bentuknya gitu. Nah, kemudian Circle of Fifth pada harmonika diotik apa sih gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk membantu pemain memahami hubungan antara kunci harmonika, kunci yang terstempel di harmonika kawan-kawan, dengan kunci musik yang dimainkan. Nah, setiap kunci harmonika dapat dimainkan dalam berbagai posisi yang sesuai dengan kunci dalam Circle of Fifth. Nah, ada juga namanya position, nanti akan kita jelaskan. Nah, ini posisi pada harmonika atau bahasa Inggrisnya itu position. Yang kita bilang posisi kedua, posisi cross atau third position. Nah, itulah itu ya. Posisi di dalam harmonika diatonik adalah sebuah istilah yang merujuk pada permainan nada dasar dengan referensi circle of fifth, berurutan searah jarum jam. Artinya, misalnya nih, ya saya jelaskan, saya balik lagi ya. Kawan-kawan punya harmonika
yang distempel di harmonikanya atau bertuliskan di harmonikanya itu C gitu ya. Atau apa misalnya A misalnya. Ini saya anggap aja kawan-kawan semua punya kunci C gitu ya. Ini kunci C ya di bagian atas. Nah, kunci C ini adalah kita bilang posisi pertama gitu ya. Posisi pertama C ini. Kemudian mana kalau pertama, mana keduanya gitu ya. Searah dengan arah jarum jam, yaitu kunci G. Nah, kunci G ini disebut kalau dari kunci C ke kunci G, kita bilang di dunia harmonika, kalau misalnya kawan-kawan memainkan nada dasar G di harmonika kawan-kawan yang berstempel nada C, berarti itu disebut dengan main second position atau posisi kedua. Jadi kalau harmonika kawan-kawan C, kawan-kawan mainkan di kunci G, nah itu namanya posisi kedua. Seterusnya, kunci D ya searah jarum jam lagi, 2 tingkat, ini adalah posisi ketiga. Gitu. Kunci D, kalau teman-teman punya kunci C, main di nada dasar kunci D, nah itu adalah kita bilang posisi ketiga. Kemudian lanjut terus ke kunci A, ini namanya posisi keempat. Lanjut ke E, posisi kelima. Lanjut ke B, posisi keenam. Dan seterusnya sampai posisi ke-12. Nah, 12 itu adalah nada F. Jadi kalau teman-teman punya kunci C, main dengan nada dasar F, kita sebutnya itu 12 position atau 12 itu kan 12 gitu ya. 12 position, posisi ke-12 gitu. Kalau misalnya kawan-kawan punya kunci A, harmonikanya. Ya, harmonikanya terstempel nada A gitu. Berarti nada A ini adalah yang first positionnya atau posisi pertamanya. Nada A ini. Terus posisi keduanya di mana? Bukan G, ya bukan G, salah. Posisi keduanya adalah searah jarum jam. Ini kunci E. Seterusnya, kunci B adalah posisi ketiga. Kunci G mol adalah posisi keempat. Dan seterusnya muter sampai kunci D. Kunci D adalah posisi ke-12. Gitu, kira-kira masuk dulu ya sampai situ ya. Kalau mungkin bisa saya kasih tanda gitu nih, nomor 1, 2, 3 saya tulis gitu ya. Susah sih. Kira-kira mungkin paham di situ dulu. Ada kira-kira yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Yang di dalam nanti dulu ya, yang di dalam lingkaran ya, yang ada A minor, E minor, B minor nanti dulu ya. Ini yang kita warna hijau tua dulu lah. Yang hijau muda nanti. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Pertanyaan Om. Oke, lanjut. Apa pertanyaan? Berarti ini ngikutin si gitarnya main di mana gitu Om ya? Bener. Sampean main lagunya di mana? Ya, Oke. nada dasar lagunya di mana gitu. Bukan anu ya, bukan kunci awal ya, walaupun kunci awal biasanya itu nada dasarnya biasanya. Tapi ada beberapa lagu yang kunci awalnya itu bukan nada dasar gitu. Cuman dia memulai aja, misalnya di kunci G gitu, memulai aja, tiba-tiba nanti mainnya di D gitu misalnya. Nah, kita lihat juga skalanya yang dipakai apa nanti di lagu tersebut gitu ya. Terlihat sih kalau sampai misalnya main gitar, terlihat misalnya kayak polanya kelihatan. Misalnya saya main lagu pop gitu ya, lagu pop. Biasanya C nada dasarnya, kemudian kita berangkat ke G, kemudian ke A minor, kemudian ke E minor, kadang-kadang bisa langsung ke F, kembali ke G, dan penutup ke C. Kadang setelah E minor, itu ke D minor dulu, kemudian ke G, baru ke C. Nah, dia sekitaran sini aja,
tiga baris ini F, C, G, A minor, A minor, E minor, D minor. Dia nggak bakalan berangkat jauh gitu ya dari pola ini gitu. Memang ada kadang-kadang yang nyeleneh. Nyeleneh tiba-tiba akan mainnya di C misalnya, tiba-tiba ke A sebentar gitu. Tapi nanti balik lagi ke C gitu. Tapi nggak bakalan jauh gitu, dia mainnya di situ-situ aja, sekitaran situ. Ya, ini sebenarnya pembahasannya lebih lanjut. Enaknya itu kita praktekkan sebenarnya kalau kalau masuknya sudah konteksnya ke lagu gitu ya. Nggak apa-apa Mas Herdi. Pertanyaan yang bagus. Kira-kira ada lagi? Cukup Om, sementara berapa? Siap. Ada yang lain lagi? Ada lagi pertanyaan? Aman. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, ini tadi saya mau bahas kunci utama dan kunci relatif. Kunci utama nih yang ini ya, yang warna hijau tua, agak tua ya, C, G, D, A, E dan seterusnya. Yang relatif minor atau relatif, kunci relatif ya, itu adalah yang bagian dalam. A minor, E minor, B minor, Fis minor, Cis minor, Gis minor ya, dan seterusnya. Itu relatifnya. Kita kembali ke pengertiannya. Apa sih relatif itu? Nah, kita jelaskan dulu. Dalam circle of fifth, setiap kunci mayor memiliki kunci minor relatifnya yang berjarak 1,5 langkah di bawahnya. Misal, kunci C mayor memiliki kunci A minor ya sebagai kunci relatifnya. Nah, kita hitung C itu mundur 1 langkah, itu nadanya mundur setengah nada itu ada nada B. Mundur setengah lagi itu ada B flat, artinya 1 langkah ya. Mundur setengahnya lagi ada nada A di situ. Nah, jadi kalau dilihat dari diagramnya, C itu punya relatif minor A minor gitu ya. Kenapa sih A minor gitu ya? Kenapa sih? Karena skala natural minornya itu sama persis dengan nada C mayor. Cuman awalnya aja yang A, kita mencet misalnya di piano ya. Di piano awalnya itu dari A natural minor. A, B, C, D, E, F, G kembali ke A gitu. Nadanya sama persis dengan C. Yaitu cuman mulainya dari C. C, D, E, F, G, A, B kembali ke C. Enaknya sih saya praktekkan ya dengan piano ya sebenarnya biar kelihatan. Tapi nggak apa-apa lah, kita teruskan aja. Kira-kira masuk ya. Pada harmonika diatonik memahami kunci utama dan relatif membantu dalam improvisasi dan pengiringan. Nah, biasanya ini jatuhnya itu ke bagian improvisasi dan komposisi lagu ya, komposer lagu. Lanjut. Nah, penggunaan circle of fifth untuk improvisasi. Nah, ini circle of fifth sangat berguna dalam improvisasi karena membantu pemain memahami transisi antara kunci dengan lebih mudah. Kawan-kawan, seperti yang saya bilang ke Mas Herdi tadi ya, kalau misalnya lagu pop biasa, itu nggak jauh-jauh mainnya misalnya nada dasarnya C, dia kan berputar sekitaran situ aja. Jadi kita nggak perlu mencari dalam tanda kutip nada dasar lagi, nada kunci-kunci chord-chord yang lain lagi. Kita lihat aja polanya gitu. Kalau kita melihat di dalam kepala kita ada circle of fifth gitu ya. Dengan mengetahui posisi dan kunci relatifnya, pemain dapat dengan cepat menyesuaikan permainan mereka untuk menciptakan harmoni yang menarik gitu. Kemudian untuk latihan praktisnya, ya di sini sebenarnya saya pernah juga melakukan di Instagram saya itu ya, dalam tanda kutip latihan ya. Latihannya itu family chord sih, tapi juga berdasarkan berdasarkan circle of fifth juga. Misalnya dari C, kemudian ke G, kemudian ke D, kemudian ke E, kemudian ke B gitu ya, dan seterusnya. Berarti dengan menggunakan circle of fifth membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan musik. Nah, mulailah dengan memainkan kunci utama dan relatif pada harmonika diatonik, kemudian lanjutkan dengan improvisasi berdasarkan circle of fifth.
improvisasi yang dimaksud di sini adalah sebenarnya mau saya tuliskan modal atau modes ya dalam bahasa Inggris. Nanti tapi itu pembahasannya beda lagi nanti ya. Modes misalnya teman-teman belum tahu, modes itu ada 7 buah modes. Yang pertama Ionian, Dorian, Phrygian dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas. Sebenarnya itu sudah dibahas oleh Mas Zandri pada pertemuan yang lalu gitu. Kalau teman-teman punya materinya silakan dipelajari lagi di situ. Kemudian lanjut tips dan trik menggunakan Circle of Fifth ya. Nomor 1, mempelajari dan hafalkan posisi kunci utama dan relatif pada Circle of Fifth. Kalaupun misalnya nggak hafal, normalnya saya lihat dari Ronnie Shellis biasanya itu katanya main harmonika itu paling enggak ya ada lah gitu ya. Kertas di print gitu. Circle of Fifth-nya tuh di print ditempel ke case harmonikanya gitu biar tetap ada terus gitu loh di hadapan. Kalau bandnya main apa kita nggak bingung lagi ngitung-ngitung posisi, udah tinggal lihat oh yang main di F ya saya udah tahu ngambil kunci B flat kalau misalnya main second position misalnya seperti itu. Kemudian nomor 2, gunakan Circle of Fifth untuk transposisi lagu ke kunci yang lebih nyaman. Ini biasanya pemain gitar kalau mau misalnya mau modulasi ya, modulasi biasanya lebih gampang ngelihat atau membuat modulasinya itu dari berdasarkan atau referensinya Circle of Fifth gitu. Kemudian juga termasuk pemilihan posisi yang nyaman pada pemain harmonika diatonik. Artinya kita di otak nih mau main apa dulu nih, maunya second position, lagunya di C misalnya. Oke, mikir dulu. Kalau mau main second position di C itu berarti saya harus punya harmonika nada dasar F. Nah, kita cari harmonika F, kita ambil nada harmonika F. Kita akan mainnya di C dengan posisi kedua. Gitu. Kemudian eksperimen dengan improvisasi berdasarkan progresi chord dalam Circle of Fifth. Nah, ini jatuhnya tadi ke bagian komposer lagu biasanya atau menciptakan lagu seperti itu. Kan lebih mudah kalau kita melihat diagramnya. Ini sudah sampai terakhir ya. Kesimpulan, Circle of Fifth adalah alat yang sangat berguna dalam memainkan struktur musik dan improvisasi pada harmonika diatonik. Ya, itu Ronnie Shellis bilangnya sih wajib itu ada di hadapannya gitu biar ya, tapi kalau udah hafal ya nggak masalah. Udah di dalam kepala misalnya, nggak perlu bawa-bawa itu. Nah, dengan mempelajari dan berlatih menggunakan Circle of Fifth, pemain harmonika dapat memperluas keterampilan dan pengetahuan musik mereka. Yang dimaksud memperluas keterampilan dan pengetahuan ya, kalau boleh kita balik lagi. Nah, ini tadi yang mau saya bahas. Di sini. Kalau misalnya kawan-kawan dari Mas Jandri punya juga bahannya, ini di tengah-tengah ini tulisannya kecil banget sih. Tengah-tengah ini ada mayor 1, 2 minor, 3 minor, 4 mayor, 5 mayor, 6 minor, 7 diminis. Tuh ya. Ini adalah family chord-nya. Gitu. Nah, di atas ini di diagram ini adalah representasi dari family chord-nya. Jadi kalau misalnya C adalah sama dengan satunya atau do-nya gitu. Berikutnya adalah D minor, E minor, kemudian F gitu ya. G, A minor sama B diminis. Ini family chord-nya. Dan ini sudah ada diagramnya, jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Bahkan di sini kalau di bagian tengah sini kecil banget sih. Nggak tahu saya kalau di HP kawan-kawan semua kelihatan nggak. Di sini ada perhitungan sharp-nya juga ya. Kalau lebih besar, nah ini lebih besar. Dari C ke G atau kita main nada dasar G itu sharp-nya itu 1. Dari C ke D itu sharp-nya 2. Ini udah udah tersusun rapi banget. Dari C ke A itu ada 3 sharp-nya. Kalau nih kawan-kawan yang membaca notasi balok, ini membantu banget ini. Sharp-nya 4 berarti dia main nada dasar E. Mol-nya 3 berarti dia main di E mol.
gitu ya. Molnya 4 berarti dia main A mol, nada dasarnya ya. Kalau misalnya teman-teman ngulik lagu Ibu Kita Kartini misalnya ada nada crash 2 buah gitu di di notasi baloknya. Duh, main di mana nih dia? Jangan main di C ya. Mainnya di D gitu karena crashnya ada 2 buah, tanda pagar 2 buah gitu. Apa itu tanda pagar? Nah, kemarin sudah Mas Hendri bilang ya. Ini sudah Mas Hendri bahas juga pagar, pugar, apa nih, mall ya, flat gitu. Kemarin sudah dibahas sama Mas Hendri, silahkan diulang lagi gitu. Nah, ini representasinya juga C, E, G, isi dari broken chord-nya C, E, dan G itu kunci dasar C gitu ya, nada dasar C. Kemudian ada nada dasar G itu isinya G, B, D. Ini kawan-kawan bisa cari di internet pasti ketemu. Ketik aja di Circle of Fifth tinggal klik gambar gitu. Semuanya ada yang kayak gini, ada yang lebih rumit lagi gitu diagramnya. Nah, ini adalah salah satu modal kalau kawan-kawan yang mau membuat lagu dalam tanda kutip gitu ya, mempermudah. Mungkin nanti suatu saat kalau kawan-kawan tertarik dengan ini nanti bisa kita buatkan lagi atau gimana ya di bagian kelas grup gitu, kelas grup kita intermediate atau beginner. Silakan kalau mau yang lebih mau memperdalam ini nanti bisa saya jelaskan lebih dalam lagi. Gimana sih misalnya mengkomposisi lagu? Ya lagu sederhana aja gitu. Dengan menggunakan referensi ini gitu. Bisa aja nanti kita ulik sama-sama, ya sama-sama belajar. Kemudian terima kasih. Saya mau singkat aja di sini, nggak mau bikin kawan-kawan pusing ya. Ini karena ini teori. Kalau praktek langsung nanti nggak apa ya, nggak masuk sih teorinya langsung praktek nanti. Kita teori dulu gitu, perlahan. Mudah-mudahan bisa dimengerti kawan-kawan semua. Nah mungkin itu saja dari saya. Kira-kira ada sanggahan kah dari kawan-kawan semua? Oh ada Mas Iman. Sorry Mas Iman, saya nggak anu nih tadi. Malam, mohon maaf terlambat. Siap, Mas Ya, Iman, kabar baik. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Hendra aman, Mas. No, Mas Deki ini putus nyambung nih. Mas Lupus aman. Nah, itu Om Hendra ada gitar tuh Om. Hmm. Boleh dipraktekin. Tuh nggak ada sanggahan, itu udah teori baku itu udah. Mau belajar musik, alat musik apa aja pakai itu. Ya, Iya, coba. itu udah nggak bisa diapa-apain emang Iya. gitu. Kalau sanggahan nggak ada, tapi kalau pertanyaan terlalu banyak nanti lebih baik nggak usah ditanya. Nggak apa-apa buat memperluas ini, Pak Iman. Pak Iman gimana kabar, Pak Boleh Iman? dilempar aja Saya, 1-2 dulu. Lempar aja Mas Iman. ya saya kan terlambat juga masuknya, jadi gambar itu sudah pernah lihat sih. Bahkan ada kalau nggak salah jam tangan yang pakai angkanya tuh pakai Yes, swift benar ya. sekali Mas. Benar Ya, ada. Jam saya tangan atau jam dinding gitu? arloji, Ya, ada tuh yang jual itu memang khusus untuk musisi katanya sih. Tapi yes, benar. ya itu. Ya, cuman saya kalau saya terus terang aja kan kalau lihat yang begitu-begitu pusing aja gitu. Cuman sedikit demi sedikit mulai memahami lah kira-kira posisi saya ada di mana gitu. Kira-kira. Ya, Ya, ya terima kasih sih. Sudah ada yang teman yang bersedia untuk menjelaskan gitu. Ya. siap Mas Iman. Sebenarnya ini hanya sekedar teori ya kawan-kawan ya. Maksudnya ini bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, bisa saja. Ada kok lagu yang nyeleneh-nyeleneh. Maksudnya kenyataan ini lah dalam konteks lagu ya. Ada kok lagu yang nyeleneh nggak seperti yang saya ceritakan tadi yang harusnya di C kemudian ke G sesuai banget gitu polanya, ada kok lagunya. Cuman secara umum gitu. Secara umum komposer-komposer itu nggak jauh-jauh dia kalau mau bikin lagu jalurnya di situ gitu. Enaknya gitu ya, dia sebuah alat aja.
sebuah alat membantu sebagai ya pemandu kita lah gitu. Mas, Gitu, ada Bang. pertanyaan, Mas. Yo, lanjut. Kalau itu di gitar aku udah hafal, maksudnya dia udah tahu lah. Tapi kalau di harmonika kan saya baru. Yes. Posisi 1, posisi 2, dan seterusnya itu apa itu, Mas? Yes, posisi 1 tadi kalau Terus bisa kita dikasih contoh. oke, posisi Kunci C 1 misalkan. ya. Ini saya punya kunci harmonika kunci C ya. Posisi 1 saya kita bilang yaitu mainnya di kunci C gitu ya. Kunci Ya. yang terstempel di harmonika kita gitu. Misalnya kunci apa sih? Kunci A ya kunci A gitu. Nada dasarnya. Ya. Dan di diatonik ini sudah disetting sedemikian rupa untuk mengeluarkan nada yang pas, yaitu misalnya sini apa? C. C mayor. Ya, itu sudah settingan udah dari zaman dulu mungkin ya. Sudah disetting seperti itu, nada mayor C mayor. Oh ya lah macet lagi. Ya, seperti itu ya. Do re mi fa sol la si do. C mayor. Sudah disetting sama di kromatik pun sama gitu ya. Di settingnya seperti itu. Tiup isap tiup isap tiup isap isap tiup gitu ya. Di kromatik pun sama. Nah, di diatonik bedanya mungkin sama kromatik ya di oktav bawah yaitu lubang 1 sampai lubang 4 yang tidak seperti itu susunannya. Tapi dia mendukung chordnya, bukan nadanya ya, tapi chordnya. Jadi kalau mau vamping dia mendukung untuk nada pertama atau family chord yang pertama. Family chord yang pertama itu tadi 1 mayor. Kemudian family chord ke-5 atau 5 mayor. Tuh ya, kalau misalnya di C berarti nada kelimanya itu G. Tadi ada family chord ya yang di bawah lingkaran tadi yang kecil banget tulisannya. Nah, itu dia mendukung chordnya secara tiup itu family chord 1. Kemudian hisap family chord ke-5. Itu akan mendukung permainannya si mayor diatonik C. Gitu ya, sesuai dengan stempelnya di harmonika diatonik. Gitu. Posisi kedua, kita dengan sederhana kita bilangnya main di nada dasar G. Walaupun secara praktek tidak sederhana gitu di diatonik. Ada teknik-teknik yang agak sedikit susah dijelaskan yaitu bending dan juga overbending atau overblow di lubang 5 gitu ya. Untuk menjadikan nada dasar G itu komplit di harmonika diatonik dengan kunci C. Ya, jadi perlu teknik khusus gitu. Crash-nya kan 1 kan, berarti naik semua 1. Crash, ya satu crash kan, kalau G. Ya, kalau G itu yang crash adalah F. Kalau boleh saya buka lagi ya. Buka lagi ya. Oke. C, G, D, A. Loh, kok bisa gerak? Kalau gampangnya ya di Ya kan, diagram ini ini. G. Crash Nah, satunya G kan ini G kan. ya, crash satunya ada nada dasar G itu ada crash 1. Apanya yang crash? Yang crash adalah nada F. Ya. Di belakang nada C, Ya. F. Ya. Lihat ya lagi ya. Saya putar lagi kalau nada G. Kalau nada D, crash-nya tuh ada 2 tuh. Lah terus yang 2 ini mana? Nada mana yang 2 ini yang crash? Di belakangnya nada F dan nada C. Saya teruskan lagi ya. Saya teruskan. Nada A. Ada 3 buah nih crash-nya. Yang mana nadanya 3 buah nih crash ini? Yang pertama, nada F-nya crash. Nada C-nya crash. Nada G-nya crash. Ya. Seterusnya muter gitu. Ya. Kalau crash. Dan juga sebaliknya. Kalau mol. C misalnya ke F. F-nya mol. Ya. Yang mana yang mol? G-nya yang mol. Gitu. Kira-kira seperti itu.
Nah, ini kan kelihatan ya, kita nggak perlu ngitung, oke C, C crash, D crash, nggak perlu lagi kita ngeliat aja. Dan kalau lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi nanti ada misalnya C, G, E misalnya dibikin kayak semacam garis gitu ya, garis potong-potong gitu, yang mana minor, yang mana suspended, yang mana diminished, yang mana mayor, minor dan segala macam. Ada polanya gitu. Kalau kita gambar garis-garis, misal saya contohkan dari C ke E ke G ya, segitiganya kayak gini ya. Nah, C E G ini adalah C mayor gitu ya. Kalau minornya gimana? Kalau minornya kebalikannya, C E flat kemudian ke G ya, segitiganya kayak gini ya. Nanti suspended segala macamnya misalnya ya, suspended ada yang kayak melintang kayak gini, segitiga apa dibelah macam-macam. Kawan-kawan mungkin cari aja nih, tapi ini lebih advance lagi ya, maksudnya sudah masuk dalam ranah chord segala macam. Tapi untuk pemain harmonika ya, khusus pemain harmonika biar nggak puyeng, ini aja gitu, position, yang penting tahu position udah Ya. gitu aja. Jadi tadi posisi kedua tadi di nada G, terus Yes, kemudian berarti kan nanti juga main bending-bending kan, nggak semuanya ada yang harmonika C tadi, ya yes benar. gitu. Benar sekali Mas. Nah itu sih agak bedanya untuk kita bilang posisi gitu ya, posisi yang komplit nadanya G mayor itu makanya saya bilang tadi perlu teknik khusus gitu, bending dan overband. Ya. Kalau kromatik mungkin enggak terlalu memikirkan posisi ya, Iya. gitu ya Mas Iman Tinggal ya. Tapi pencet-pencet aja ya kalau tinggal kromatik. pencet aja gitu. Memang kemarin tuh ada juga dibikinkan Mas Dandri Ya. diagram sendiri gitu. Tapi itu sangat banyak sih diagramnya, maksudnya berapa buah tabel gitu untuk kita hafal. Nah ini untuk yang diatonik kan lebih praktis gitu. Satu buah gambar tadi aja, lingkaran tadi, Mas, modalnya itu aja. Mas Yaya, nih, Mhm. mohon tadi kan udah dicontohkan yang di oktav kedua ya, yang do re mi fa sol la si do tadi ya. Oke. Mhm. Ya, kalau yang di oktav itu kedua apa ketiga ya tadi tuh? Nah, Yuk. coba kalau yang di oktav pertama gimana tuh yang tadi kan do re mi fa sol la si do. Nah, kalau yang di sebelahnya Oke. boleh dicontohkan. Oke. Yang yang nada dasar C ya. Saya C memiliki ya. harmonika kunci C. Ya. Nah, tentunya saya bilang tadi ya, di oktav pertama lubang 1 sampai 4 Hmm. itu nadanya tidak komplit. Iya, ya. Ya, benar sekali, itu dia tidak komplit. Dia itu perlu teknik khusus yaitu bending. Nah, saya contohkan kalau di gitar, ya bedanya kalau di gitar itu kita bilang bending itu nadanya naik. Ya, kalau di gitar. Kalau di harmonika, bending itu nadanya turun. Nah, saya contohkan yang nada yang biasa aja. Malah macet, cok. Ya, diangetin dulu. Ya. Catok-catok dulu. Ada nada yang hilang. Loh, ada yang masuk lagi Mas Bagus. Udah saya ini kok. Oke, siap. Ada nada yang hilang, nadanya itu adalah nada fa dan nada la. Di oktav rendahnya itu ya. Ya, di oktav rendah. Malah ada nada G yang 2 buah. Lubang 2, lubang 3. Nadanya sama lagi, sama-sama G gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena memang nada chord C dengan chord G itu sama-sama memiliki broken chord, yaitu G, nada G ya. Nada kalau di chord C itu sebagai family chordnya yang kelima, kemudian kalau nada chord G itu adalah rootsnya G. Ya artinya nadanya si G gitu, rootsnya, nada terendahnya. Itulah
Saya bilang tadi dia memiliki family chord yang pertama dan kelima di sini. Oktav pertama, lubang 1 sama 4 sampai 4. Kalau dengan teknik bending, saya isi. Saya perlu membending lubang 2 dengan lubang 3. Itu nada fa, kemudian itu adalah nada la terakhir tadi ya. Ya, nada fa sama nada la di oktav pertama gitu. Itu salah satu sebenarnya kelemahan dan juga bisa jadi kelebihan si diatonik gitu. Karena nadanya di bending, artinya kalau di bending itu bisa microtone ya. Artinya enggak step by step sama kayak di gitar, bisa di microtonal gitu. Artinya enggak setengah nada, bisa seperempat nada pun dia bisa gitu. Khusus di area bending tadi. Itu extended teknik lagi kalau sampai microtonal ya. Sudah musik-musik kayak musik Arabian yang Bayati, segala Shika, misalnya lagu-lagu itu yang nadanya itu enggak 12 ya. Bahkan jarak antara nada C dengan nada D itu bukan C crash. Kalau di western, bukan western sih. East ya, musik ketimuran ya. Dia ada 7 buah nada di antara C dengan D. Jadi mikrotonal. Ada alat khususnya sendiri gitu. Beda kayak kita yang western. Yang cuman ada C crash di tengah antara C sama D. Mungkin seperti itu. Halo Mas Danang. Ada pertanyaan lagi kawan-kawan? Halo semuanya, sorry telat gabung, baru sampai nih. Siap, aman Mas Danang. Om Danang. Biar sehat-sehat semuanya, Om. Kalau boleh bagi-bagi pengalaman ya. Circle of Fifth sendiri sebenarnya kebingungan waktu saya juga belajar. Saya nggak belajar di mana-mana, cuma belajar di YouTube ya. Nggak belajar berguru sama siapa-siapa. Kebingungan itu melihat diagramnya kok bisa jadi gini gitu. Apa sih maksudnya? Tapi kalau dicerna dikit-dikit dengan penjelasan yang pelan-pelan gitu ya, kita coba juga ya, sedikit banyaknya agak masuk, sedikit banyaknya mungkin ada masih yang keluar gitu. Tapi masih banyak yang masuknya, karena ini kita bisa bilang teori juga ya, nggak sepenuhnya juga di dunia nyata seperti itu. Halo Mas Unu, selamat malam. Halo Mas Unu. Mas Suen. Sun. Malam Mas Sun. Ya itulah hebatnya orang Barat itu, apa namanya, semua serba disusun, diteorikan. Bahkan itu kan matematis banget itu sebenarnya. Polanya Yes, kan, benar ya kan, sekali. polanya tetap itu kan. Polanya Jadi tetap benar. sesuatu yang tidak teratur itu bisa ternyata diteorikan gitu kan, yang kelihatannya ini. Yes. Even jazz saja yang kelihatannya nggak teratur itu sebenarnya teratur sebenarnya. Kalau ngerti rumus-rumusnya sebenarnya, saya tahunya saya belajar dari Mas Nanda, oh ternyata begini, jadi urutannya sebenarnya teratur. Kelihatannya aja nggak teratur, tapi sebenarnya dia sangat teratur. Iya, bagi yang belum mengerti rumus Pitagoras itu pun mana, Iya, bagi anak saya dia mana ngerti gitu. iya, Tapi kalau udah sampai waktunya, pengetahuannya pun sampai, iya. apa sih A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar C kuadrat itu apa sih? Nggak ada fungsinya untuk dia karena dia belum punya pengetahuannya gitu. Ya, Tapi bagi yang udah sekolah kelas 6 SD, bahkan yang sampai kuliah, misalnya sampai saya kerja sendiri ya, saya kerja gitu di konstruksi, itu luar biasa kepake itu teori ya. Pitagoras gitu. Apalagi Sederhana sipil banget. ya, sipil Dan mainannya itu. ya iya, Salah ya ngitung sudut udah ambruk. sudut, wah itu mutlak harus ada. Mutlak, nggak bisa enggak. Ya,
Demikian juga musik kan yang merangkum semua jadi ini kan si Pitagoras kan. Ya, saya pernah baca juga itu Pitagoras yang bikin susunan frekuensinya gitu Ya, loh, yang setara 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 ya. kok bisa digabungkan jadi Jadi, bagus gitu suaranya. jadi saya pernah ngobrol sama Prof. Cut Deviana. Jadi kalau Oh orang iya, dulu itu orang kuno ya, ancient kuno itu mereka itu sebenarnya kan nada ini kan dari tata surya. Jadi dari matahari, bumi itu ada frekuensinya yang nggak tahu orang dulu tuh bisa denger atau gimana sehingga ditemukanlah nada C, D, E, F, G dan seterusnya gitu kan. mm-mm. Disusunlah itu terus dibuat bebunyian. Nah terus sama si Pitagoras mereka secara alami aja terus sama Pitagoras nemu itu di tukang ini pukul besi itu tukang besi terus dibuatlah nada itu. Nada yang selama itu sudah dinyanyikan, diteorikan sama dia. Jadi Ya. Pitagoras itu ya bapaknya sains, matematika ya bapak musik juga gitu. Kalau orang Kita dulu harus mungkin sharing. nggak tahu namanya gitu. Mereka Iya, belum belum menamakan benda itu ya, atau sesuatu itu, belum tahu dia. ya. Kemudian datanglah si si Pitagoras. seseorang ini, dia kasih nama gitu. Oh Ya, ini gitu. Biar kita tahu membedakannya yang mana. ya. Dulu nyambung ilmu astrologi, astronomi, matematika, filsafat itu orang orang tuh bisa menguasai semua. Para ahli itu harus menguasai semua karena berhubungan ya, holistik ya. Sekarang Yes. baru terpecah-pecah, baru dispesialisasikan sebenarnya. Nah, itulah pentingnya kita menulis atau Ya, mendokumentasikan. Contohnya seperti kayak obat-obatan yang kita punya di Indonesia ini. ya, Tanaman-tanamannya, ya. kalau seandainya orang zaman dulu ya, ini berandai-andai sih, orang Hmm, zaman dulu ada yang menuliskan gitu, membukukan, kira-kira masalah dokter ini mungkin udah nggak terlalu dipakai ya. Itu malah ya, dokter itu malah alternatif bagi ya, orang ya, Indonesia. Karena tanamannya itu lengkap semua di iya, sini. Harusnya kalau iya. dibukukan zaman dulu. Sebenarnya ada sih, ya kayak dulu saya dapat babonnya dari yang saya gitu, tapi terus lenyap. Jadi ada beberapa yang tertulis. Tapi mungkin memang era industri yang menyebabkan mungkin zaman dulu kolonial dihilangkan atau gimana ya, saya nggak tahu ya kita zaman dulu sehingga orang nggak pakai itu lagi. Ya, bisa juga sih ada Ya. faktor itu ya. Dalam tanda kutip politik juga. Tapi Hmm. ya seperti itulah gitu ya. Kadang kita belum tahu aja gitu. Masalah-masalah seperti ini, tapi perlu juga kita tuliskan dan kita perlu tahu sedikit Ya. gitu. Ya kayak nada-nada kita aja juga sebenarnya sangat mistis ya. Mistis dalam arti ya saya kemarin ngomong sama Rama Satria juga. Dia seorang bluesman ya yang dia sudah mendalami blues kayak apa. Dia sekarang lagi riset musik Indonesia, musik tradisional. Gara-gara Mm-mm. sama si Esra Simanjuntak dipanasin. Gua pulang dari Amerika disuruh nyari, lu orang Indonesia kok nggak belajar musik, lu kok nggak menciptakan sendiri apa yang lu punya. Ya kan si Esra akhirnya ke sini dia ini. Nah, terus dia menciptakan beberapa lik-lik pakai nada Sunda, nada Kalimantan itu yang pernah saya syuting juga di kelas unik. Mm-mm. Nah, kemarin main ke Rama, dia dipanasin sama si Esra, suruh gali lagi musik tradisional kita, ya kan, musik Sunda, musik ini, yang masih diatonis ya, yang Mm-mm. masih diatonis, jadi masih dapat ini. Tapi kalau udah pelok selindro, waduh, udah susah, itu udah nggak match kan, kalau pelok sama selindro, udah nggak Mm-mm. ini. Tapi kalau masih diatonis, ya kan, nada-nada Sunda yang Mm-mm. diatonis itu masih masuk, dan dia merasakan sensasi yang spiritual ya, kata dia sih gitu Mm-mm. yang mungkin tadi nggak tahu masuk ke circle of fifth ataupun third movement atau fourth movement nggak ngerti ya dia itu masih masih di riset lah sama sih. Mm-mm. Jadi artinya kita punya kekayaan yang sebenarnya nggak kalah juga dengan Anubara, cuma belum tadi mungkin menteorikan atau apanya itu belum secara publis di ini ya, gitu kan? Ya, karena apa jarang ya bisa disepelekan lah hal-hal ini sebenarnya. Ya, karena ada nada Kalimantan tuh keren loh. Saya seneng kalau orang main sape itu kan Mm-mm. di mana karena saya juga pernah di Kalimantan dulu pernah pernah apa ini. Jadi gimana ya dengerin itu kayak ya memang musik itu diciptakan sesuai dengan alamnya sana gitu loh. Jadi Yes, ketika di benar. sana itu rasanya beda gitu kan. Seperti Mm-mm. itu sih. Mereka juga bikin sih western musik, maksudnya Mm-mm. musik-musik barat yang mereka bikin ya karena mereka di daerah barat Ya, itu. Kalau kalau di daerah Arab ya beda lagi gitu. ya, Daerah ya, kita ya beda lagi pasti. ya, Sesuai alamnya, ya, sesuai daerahnya. ya. Jadi teman-teman Ap, siapa yang ap, ini tadi sedikit ngelantur.
Mas Sun, gimana Mas Sun? Kabarnya? Mas Yunu, Baik, baik, aman, aman. Menyimak, sharing dong, menyimak. sharing ilmu dong. Waduh, Di- ilmu apa, Mas? Ditanyain tuh sama Rama itu kapan tuh? Oh, Rama Satya. Wah, itu malah justru ini kalau yang sering itu ngobrol aja sama Rama Satria. Kalau nggak sesekali diundang lah buat perspektif. Siapa tahu yang pengen Ya, ya nanti belajar. Abang boleh lah kapan tak ini. Mm. Walaupun ini ya nggak apa ya, kan masing-masing ya. Kalau Mm-mm. apalagi kayak Bruce tuh. Ya, Mm-mm. Sorry kelewat aku tadi tuh udah mau inget jam 7 malah kebablas. apa ini? Apa nih persariannya apa Mas saya? Hmm. Sari inti sari hari Inti ini. sorry. Ya mungkin circle of five aja buat pemain harmonika diatonik gitu. Apa sih Oh fungsinya ya. gitu kan, kita mau ngambil harmonika apa. Itu sih intinya. Kalau lagu Hmm. ini mau ngambil harmonika apa gitu. Hmm. Secara Oh ya. kulitnya aja sih sebenarnya. Dan Hmm. ini nyambung dari Mas Zendri kemarin. Teori lagi. Materi dari Mas Zandri gitu. Hmm. Ini Itu aja sih. teman-teman yang lain kayaknya ada yang baru nih. Aku baru lihat Mas Hendra, Mas Serdi ya. Kalau Mm. Mas Lupus kayaknya udah sering nih. Oh baru muncul juga di Mas Lupus tumben. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Om Iman nih. Sehat Om. Om Iman nih Kemute. kemarin coba meracuni saya dengan itu stop. Aku bilang wah saya udah enak kongseng aja dulu lah. Mic-nya Kemute. Pak Iman. Mike, Mas Iman. Mic-nya kemute. Bukan ngeracuni sebetulnya. Saya cuma lagi baru kasih review. Wah ternyata Hmm, enak gitu aja. iya. Ya kurang lebih Ya keluar. Cina ini sih Mas apa ya enak tapi ya ada batasnya lah aku bilang. Tetap beda dengan Jerman. Ada satu yang baru saya amatin tuh kayaknya suaranya tajam. Eh, Ya lebih tajam. iya, lebih tajam. Jadi saya mesti cari supaya lebih tumpul. Tapi yang bikin enak tuh ininya, responnya. Hmm. Iya, makanya sampai orang kayak Hendrik Merkens yang biasa pakai kayu dan selama ini nggak mau pindah ke apa fosfor bronze, tahu-tahu kok pindah ke situ. Apa sih Mas? Suzuki ya? Eh ini stop. Stop. Oh, itu Phosphor Bronze juga untuk kromatiknya gitu. Kayaknya iya, tapi nggak tahu yang dipakai kalau untuk apa namanya reednya sepertinya iya. Nggak tahu Oke. kalau yang kan dia ada yang pakai aluminium itu untuk comb-nya, lalu ada yang Oh, pakai oke, kopnya titanium, ya, oke, tapi masuk akal. eh, mouthpiece-nya itu kayaknya slide-nya itu pakai stainless steel. Nah, itu yang mungkin yang Wih. yang bikin jadi licin ya, apa enak deh. Saya sih ya bukannya ini nggak dibayar ya. Kemarin Ya kan dapat udah dari stop dapat kan, detail. Pak? Iya, tapi Udah terus kan saya detail. pesen sendiri karena Ya. saya Oh, mau yang tuningnya itu orkestra itu. orkestra Solo tentu. tuning atau orkestra? eh Solo tuning tapi yang lebih rendah. Jadi kunci C yang Oh, setengah Oh ya, setengah tenor ya, tenor. ya tenor. ya antara tenor Tenor. sama bukan sebelumnya tenor. Jadi setengah. Kalau tenor kan 14. satu oktav lebih rendah, ini setengah oktav. Oh, setengah. Oh ya. Hmm. Oh Setengah, ya, custom ya oke. berarti ya. Saya pikir dia custom, tapi ternyata kalau dilihat cetakan di plat itunya, dia sudah nyetok banyak tuh kayaknya. Memang pabrikan Hmm. ya, berarti ya. Hmm. Pabrikan tapi ya mungkin sedikit ya gitu Iya, ya. di produksinya. Ya, ya. Menarik, menarik. Ya, Menarik, terus menarik kemarin ada duit. ilmu baru saya gini, micingnya. Jadi antara kan mulai mau nyanyi nih, dari abis main harmonika terus ganti mau vokal gitu. Itu kan beda volume kan. Vokalnya nggak kuat, jadi harus lebih tinggi.
Itu ternyata ya solusinya kayaknya kalau daripada tangannya jauh-jauh memutar volume control, Iya. cari mic yang ada volumenya gitu. Iya. Tuh Mas Lupus tuh mainannya tuh, Mas Lupus. Iya. Tapi memang ini sih Mas sebenarnya apa ya? Lebih ke kalau aku pribadi yang dengerin orang ketika pakai harmonika apapun ya, ketika dia udah nemu tone-nya, ketika ketemu mic, itu ya dia akan keluar sebenarnya stylenya dia gitu. Iya. Jadi aku mencoba ini sih kayak mencukupkan diri di harmonika ya udah yang punya ini aja itu karena menurutku gitu. Kayak aku ngelihat misalnya si Genta ya, Genta tuh mainin dia mau pakai apapun ya keluar tone-nya Genta, Fajri pun kayak gitu. Yaya pun kayak gitu gitu. Si Adenoval pun kayak gitu. Mungkin dari sisi pemain lebih enak aja secara controlling ya kalau aku bilang. Iya. Mungkin kayak customized tuning itu kan dulu Rehan tuh bilang pasti lebih enak karena lebih empuk kan. Cuma secara ini nggak mempengaruhi ini banget gitu. Saya mencoba ininya di situ sih. Ya kayak Mas Lupus lah, udah ketemu stylenya dia di situ. Ya dia mau pakai harmonika apa aja sebenarnya akan keluarnya soundnya kayak gitu sih menurut gue. Karena apalagi kalau mikrofon sih, mikrofon tuh udah kecuali kalau akustik ya. Akustik tuh kadang masih kerasa ininya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Jadi kalau pakai kayak e-stop yang paling murah aja T berapa itu menurutku kalau ininya udah permainannya bener ya enak juga sih. Nah, kalau pakai akustik saya punya pengalaman gini. Ada tipe harmonika yang dia suaranya lebih jelas masuk ke telinga kita sendiri daripada yang lain. Keluar. Jadi ya Lebih nampol ya. lebih Nah, nampol. itu sih. Tapi kalau sebetulnya kalau ke depan sana ketika dikasih mic itu sama aja gitu. Iya. Tinggal kita mainan EQ-nya kan sebenarnya, equalizer. Iya, maksudnya kalau kita nggak pakai apa-apa polos gitu, saya lebih suka satu merek tertentu dibandingkan yang lain. Betul. Apa tuh Mas? Saya Suzuki. Jadi kalau dulu saya pakai Suzuki itu enak masuk ke telinga sendiri, balik ke belakangnya tuh tanpa apa-apa ya. Tapi kalau pakai Honor kayu gitu, itu suaranya kayaknya nggak jelas gitu ya. Tapi padahal kalau kita pasang mic di depannya itu hasilnya sama aja. Betul. Oke, berarti Itu- kalau saya bayangkan ya, berarti ada suara ya gelombangnya itu ke sebelah sisi Iya. ya. Si Bisa jadi. Suzuki-nya gitu. Iya, iya. Kalau si Honor itu lebih forward ke depan kayak trompet lah gitu ya. Iya, Ya bisa fokusnya tuh ke depan nyebarnya ke Iya. depan. Gaungnya, ya, gaungnya. Gaungnya tuh ke depan gitu. Oke. Apakah pengaruh sama cover plate-nya? Nah, itu saya lihat kayak sepertinya dia juga membuat bentuk cover dalamnya cover plate sedemikian rupa sehingga dia ada suara yang balik ke telinga kita lebih jelas. gede ya. Lebih gede. Iya, menarik sih. Oh itu mungkin alasan kenapa Rega tetap pakai Suzuki juga sih. Karena iya loh, Rega tuh kan berapa kali ya tatanya. Dia kan punya juga tuh CX Jazz gitu-gitu. Tapi yang selalu dia pakai tuh pasti Suzuki. SCX itu pasti. Iya. Menarik. Oke. Mungkin saya cukupkan dulu ya kawan-kawan. Maksudnya di rekamannya Mas bagus ya. Nanti tetap lanjut aja kalau mau ngobrol kita. Oke. Ini udah ya, materinya udah kan. Kita Ya. bicara bebas. Stop. Ya. Ada rekamannya ya tadi ya? Iya direkam.